Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama saya Rama, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang Maha Esa, Maha Mulia, Maha Suci. Berkati firman Tuhan hari ini Bapa, kiranya apa yang disampaikan bisa mengubah kami semua menjadi lebih dekat kepadamu, lebih mengasihi Engkau lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah jangan cintai aku apa adanya. Jangan cintai aku apa adanya. Nats hari ini terambil di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata atau frasa jangan cintai aku apa adanya dalam tema khotbah hari ini mungkin sedikit membingungkan, karena rata-rata dari kita semua atau bahkan kita semua pasti rindu dan kecenderungan menginginkan diri kita itu dicintai apa adanya. Orang menerima kita tanpa syarat. Bahkan seringkali kita semua membenarkan hal itu dengan mengatakan bahwa Tuhan pun, Allah kita, menerima kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Maka wajar kalau kita juga ingin dicintai tanpa syarat. Dan bahkan kita menuntut orang lain untuk menerima kita, keberadaan kita tanpa syarat. Dan kalau Bapak Ibu pernah mendengar lagu yang dikarang atau diciptakan oleh Tulus, lagu pop, pasti anak-anak muda juga tahu, yang berjudul Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Dalam lagu tersebut terdapat ungkapan yang menarik. Jangan cintai aku apa adanya. Jangan. Tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Lagu ini memiliki makna filosofis yang mendalam tentang seseorang yang mencintai orang yang dia cintai dan kasihi, tetapi dia rindu untuk orang itu mengalami perubahan lebih baik lagi. Nah, hal ini selaras dengan firman Tuhan hari ini, bahwa Allah juga tidak mencintai kita apa adanya. Pasti saudara kaget, wah kok gitu? Kan Allah mencintai kita apa adanya. Mari kita lihat, kita dengarkan terus firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks dalam Matius pasal 5. Konteks dalam Matius pasal 5, konteks artinya tujuan Matius pasal 5 itu adalah memberikan pengajaran yang menekankan etika kerajaan Allah dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saya ulangi, konteks dan tujuan Matius pasal 5 adalah memberikan pengajaran yang menekankan etika kerajaan Allah dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Ya.
Jadi ada kata etika di sini. Etika itu adalah sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan yang baik, tata krama, sopan santun. Tentu kata etika ini tidak bersifat abstrak. Tentu kata etika ini tidak bersifat ambigu. Karena etika bisa dinilai orang, bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, ketika ayat Matius 5 ayat 48 ditulis, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ayat ini menunjukkan bahwa ada keharusan, ada kewajiban, ya, bahwa ketika kita mencintai Allah, ketika kita percaya kepada Allah, kita harus sempurna sama seperti Allah Bapa di surga. Ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa Allah menuntut sesuatu dalam diri kita. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau kita amati secara keseluruhan Matius pasal 5, ya. Ini yang paling pertama mengajarkan tentang ucapan bahagia. Ucapan bahagia dalam ayat 1 sampai 12 itu menunjukkan bahwa ciri-ciri orang yang diberkati. Kata berbahagialah dalam ungkapan khotbah di atas bukit itu sebenarnya, saudara, bukan hanya berbahagialah orang yang bukan seperti itu saja, tetapi diberkatilah orang yang apa? Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang tidak merasa bahwa segala sesuatu itu miliknya. Orang yang merasa rendah di hadapan Allah itu miskin di hadapan Allah. Orang yang selalu membutuhkan Allah itu miskin di hadapan Allah. Berbeda dengan standar dunia pada waktu zaman ketika Tuhan Yesus berkhotbah waktu itu. Orang lebih menghargai gelar keagamaan, prestis dan kekayaan. Itu yang Tuhan Yesus hadapi waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus menekankan moral dan etika kerajaan Allah yang sebenarnya itu apa? Yaitu merasa rendah di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah, yang selalu lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang gaya hidupnya tidak seperti gaya hidup orang dunia. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang garam dan terang dunia. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup kita harus berdampak. Hidup kita harus dapat dirasakan orang lain, ya, manfaatnya itu dapat dirasakan oleh orang lain. Itu garam dan terang dunia. Kemudian di ayat yang ke-17 sampai 20 itu tentang Yesus dan hukum Taurat. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tidak, tetapi dia menggenapinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah standar kebenaran kerajaan Allah lebih tinggi daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka melakukan hukum Taurat. Orang Farisi itu taat sekali hukum Taurat, tetapi mereka tidak memiliki kasih. Mereka hanya melakukan hukum tersebut secara legalitas, artinya formalitas, tapi mereka tidak memiliki kasih. Maka Tuhan Yesus mengajarkan bahwa etika kerajaan surga adalah kamu harus memiliki kasih, belas kasih kepada sesama. Hal ini terlihat di dalam ayat yang ke-21 sampai ke-48. Dikatakan di situ, dijelaskan bahwa Yesus memberikan tafsir yang lebih mendalam terhadap hukum Musa atau hukum Taurat. Artinya jangan hanya tidak membunuh, tetapi juga jangan marah tanpa alasan. Artinya jangan hanya tidak membunuh, tetapi kamu jangan punya kebencian.
Marah boleh tidak? Pasti boleh marah. Marah yang membangun, marah di dalam kasih, bukan bertujuan untuk menyakiti, melukai, menghina, bukan. Kita mungkin tidak membunuh, tetapi kita membenci orang lain. Nah, ini yang menjadi kritikan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada ahli Taurat di dalam konteks Matius pasal 5. Jangan hanya tidak membunuh. Jangan hanya tidak membunuh, tetapi kamu harus mengasihi. Nah, kemudian jangan hanya tidak berzina, tetapi juga jangan mengingini perzinahan itu dalam hati. Ya, mungkin kita tidak berzina, tapi ketika kita melihat lawan jenis, pikiran kita rusak, pikiran kita kotor. Apalagi para pria, bapak-bapak, ibu yang memiliki istri, yang masih ketika melihat orang yang mungkin sudah dirasa lebih cantik daripada istri bapak ibu, bapak. Kalau bapak yang melihat video ini melihat ya perempuan yang lebih cantik daripada istri yang sudah dinikahi saat ini, lalu memandang orang lain lebih cantik bahkan mengingininya, nah itu berzina. Itu berzina. Maka dari itu khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan dalam konteks Matius pasal 5 ini adalah khotbah yang menyerukan etika orang yang memiliki Allah. Etika orang yang bertuhan itu seperti apa? Yaitu orang yang bukan saja hidup di dalam keagamaan atau hidup bergereja kalau hari ini, tetapi batinnya tidak diubahkan. Kita bisa melayani Tuhan, tetapi dalam keadaan sikap hati kita kotor di hadapan Tuhan. Nah, itu maksud dari apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan dalam konteks Matius pasal 5. Terkhususnya kita fokus kepada Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Kemudian Tuhan Yesus juga dalam ayat yang ke-27 sampai 30, bahkan sampai ke-48 ya, mengajarkan tentang kasih kepada musuh. Kalau Bapak Ibu lihat, atau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-48, sebelum ayat yang ke-48, di situ dijelaskan bahwa kita harus mengasihi semua orang, bukan orang yang baik saja. Kalau kamu mengasihi orang yang baik kepadamu, apakah itu nilainya? Gak ada nilainya. Ya, standar naluri orang. Kalau orang merasa diuntungkan, ya pasti dia berbuat apa yang baik dan menguntungkan orang tersebut. Itu sudah umum. Kemudian diajarkan juga di ayat-ayat tersebut bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu di situ juga diajarkan bahwa Tuhan Allah itu memberikan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat, memberikan matahari kepada orang yang baik dan jahat. Itu adalah kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak pernah punya niat yang jahat, niat yang kejam untuk orang lain. Kalau kita selama hidup masih punya niat yang jahat untuk orang lain, mungkin dalam pelayanan kita saling menjatuhkan, ada iri hati di sana,
Nah, itu tidak sempurna. Itu bukan etika kerajaan surga seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi makna dan arti dari Matius pasal 5 ayat yang ke-48 itu, kalau kita sudah mengetahui semua konteks ayat dalam Matius pasal 5, kita akan mengerti bahwa arti dari Matius pasal 5 ayat 48, bahwa kamu harus sempurna seperti Bapa di sorga. Harus sempurna seperti Bapa di sorga. Itu artinya Tuhan memang mencintai kita tanpa syarat, tetapi Dia juga menghendaki kita mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah lihat konteks secara keseluruhan dalam Matius pasal 5, kita akan mengerti bahwa arti dari Matius pasal 5 ayat 48 adalah Tuhan memang mencintai kita tanpa syarat. Mencintai kita. Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Tetapi Dia juga menghendaki kita mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari semua pernah melakukan kesalahan kepada rekan-rekan kerja, kalau yang suami salah kepada istri, istri salah kepada suami, lalu mungkin di tempat kerja kita melakukan kesalahan, kita mengkhianati sahabat kita, anak kita, keluarga kita. Kita berdosa, bersalah kepada mereka. Lalu ketika kita minta maaf kepada mereka, aku mohon maaf, aku mengakui aku salah kepadamu. Siapa yang berhak mengampuni? Siapa yang berhak memaafkan? Tentu bukan kita, tapi orang yang telah kita sakiti tersebutlah yang berhak untuk memutuskan, memaafkan atau mengampuni. Jadi itu bukan karena usaha kita. Pengampunan dimanapun itu, baik pengampunan yang berasal dari manusia atau pengampunan yang berasal dari Allah, pada hakikatnya itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia. Karena itu adalah hak dari yang memberikan pengampunan. Tetapi ketika kita sudah dimaafkan, ketika istri kita sudah memaafkan kita, anak-anak kita, keluarga kita sudah memaafkan kita, kalau suatu saat kita berbuat salah lagi, kita berbuat jahat lagi kepada mereka, kita menyakiti mereka, kita melukai mereka, terus kita ulangi kesalahan kita, apakah kita mempunyai relasi yang baik dengan mereka? Sekalipun mereka mengampuni kita, kita tidak akan pernah bisa memiliki relasi yang baik dengan mereka. Dengan istri kita yang telah kita khianati, dengan suami yang telah kita khianati, anak-anak kita, kita tidak akan pernah bisa memiliki relasi yang baik dengan mereka. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena saudara, karena saya berduri, menyakitkan. Tidak mungkin kita sebagai seseorang yang berduri ini bisa berjalan bersama orang lain. Karena ketika kita bersama mereka, kita melukai. Itu bukan karena kita tidak diampuni, dimaafkan, tapi kita tidak bisa, keberadaan kita tidak bisa berelasi dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah memaafkan kita, tapi kita terus berbuat dosa. Kita tidak akan pernah mengalami kedekatan dengan Tuhan. Sekalipun statusmu, aku sudah mengampunimu nak, sejak engkau lahir dalam keadaan berdosa, aku sudah mengampunimu, tapi aku tidak bisa bersamamu. Bahkan sampai detik ini, engkau selalu melukai hatiku nak. Engkau selalu menyakiti hatiku nak. Engkau berbuat jahat kepada orang lain, engkau juga berbuat jahat kepadaku. Saat engkau melukai istrimu, saat engkau memaki-maki istrimu,
Saat engkau melukai anak-anakmu, engkau melukai aku. Saat engkau membiarkan orang yang susah, saat saudaramu yang membutuhkan pertolongan, tidak engkau tolong. Saat keponakanmu yang mungkin tidak bisa sekolah, dia ingin sekolah, tetapi engkau tidak peduli. Engkau lebih memilih menggunakan uangmu untuk harga dirimu. Tidak perlu membeli mobil baru, tapi engkau justru membeli mobil yang baru. Tidak perlu memperbesar rumah, engkau memperbesar rumahmu. Engkau membuat kerajaanmu di bumi ini, sementara orang lain kesusahan, orang lain kesulitan. Bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan? Tidak akan pernah bisa. Tuhan yang adalah kasih itu, bagaimana bisa berelasi dengan kita yang jahat? Tidak akan pernah bisa. Sekalipun Tuhan sudah mengampuni kita. Arti dari Tuhan mengampuni kita adalah Tuhan selalu menunggu pertobatan kita. Tuhan mengharapkan pertobatan kita. Bahkan kalau kita tidak mengalami perubahan sampai kita meninggal dunia, kalau lalu kita masuk ke neraka, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena kita tidak akan pernah bisa bersama Tuhan selama-lamanya. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan benci kepada saudara, tetapi karena kita tidak bisa bersama Tuhan selamanya. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan sejak di bumi ini akan berjalan dengan Tuhan selama-lamanya sampai di kekal. Orang yang berjalan bersama Tuhan sampai di bumi ini akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai di kekekalan. Maka siapa kita hari ini adalah siapa kita nanti di kekekalan. Kekekalan dalam hal kebinasaan atau kekekalan di surga bersama Tuhan. Kesempurnaan dalam ayat Matius 5 ayat 48 adalah bukan berarti kita sebagai manusia tidak punya kelemahan, tetapi lebih kepada sikap hati yang tulus, tidak munafik. Ya. Dalam Matius pasal 5 itu Tuhan Yesus mengkoreksi kesalahan, mengkritik kesalahan para ahli Taurat yang munafik. Tuhan tidak pernah munafik. Kalau kita sempurna seperti Bapa, berarti kita harus belajar untuk tidak munafik. Punya kasih yang tulus. Tuhan tulus. Kalau kita tidak pernah tulus, niatnya bersih, suci, tidak ada niat untuk diri sendiri, kesenangan, kehormatan pribadi, disitulah kita sempurna seperti Bapa. Semakin dewasa dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, itulah konteks sempurna yang Tuhan ajarkan. Jadi kita mulai dapat melihat bahwa sempurna itu bukan hal yang abstrak, tetapi terukur. Kita tahu kapan kita sempurna, kita tahu kapan kita tidak sempurna. Tuhan tidak pernah memberikan standar yang kita tidak mengerti. Tuhan pasti memberikan standar nilai-nilai yang kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, berarti Tuhan jahat. Tetapi kita mengerti bahwa nilai-nilai itu bisa kita pahami, khususnya dalam etika kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam Imamat 19 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, ini sangat paralel, artinya memiliki kesamaan
kesatuan dengan Matius 5 ayat 48. Imamat 19 ayat 2 dan 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 mengajarkan Allah yang sempurna adalah Allah yang kudus. Kudus itu artinya kados, dipisahkan dari yang lain. Hidup kita dipisahkan dari dunia sepenuhnya untuk Allah. Itu sempurna. Kemudian Lukas 6 ayat 36, kesempurnaan digambarkan sebagai kasih yang berbelas kasihan dan pengampunan yang aktif. Kemudian Mazmur 33 ayat 4, Allah yang sempurna adalah Allah yang setia. Setia berarti taat melakukan kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kerinduan Yesus, cita-cita hidup Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita bekerja, kita sekolah, kita cari uang sebanyak-banyaknya, pikiran kita terarah untuk pekerjaan Tuhan, pikiran kita terarah untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Bukan hanya gereja, tetapi setiap pekerjaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Anakmu pekerjaan Tuhan, keluargamu pekerjaan Tuhan, saudara-saudaramu pekerjaan Tuhan, orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu pekerjaan Tuhan. Itulah yang Tuhan pikirkan senantiasa dalam kehidupannya. Yesus selalu taat kepada Bapa. Dia ingin selalu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam teks aslinya, kata sempurna itu berasal dari kata teleos. Teleos bukan saja memiliki arti sempurna, tetapi memiliki arti yang beragam yang akan membantu kita untuk memahami apa itu sempurna. Teleos memiliki arti akhir atau sampai pada tujuan, lengkap, utuh, dewasa. Jadi kata sempurna ini berkaitan dengan etika, karakter, dan moral yang tentu sama dengan seluruh narasi dalam Matius pasal 5 yang juga mengajarkan tentang etika kehidupan orang yang telah ditebus, etika kehidupan orang yang dimiliki oleh Allah, etika kerajaan surga. Teleos adalah sempurna, lengkap, utuh, dewasa. Itu arti dari kata teleos. Belajar tadi bahwa kasih itu atau cinta itu harus dimaknai bahwa ketika kita menerima orang lain, kita menerima orang tersebut apa adanya, tapi kita tidak membiarkan orang itu berbuat salah. Kita harus mendorong orang itu untuk menjadi lebih baik, seperti yang Allah lakukan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebuah janji pernikahan, pasti kita pernah mengikuti ibadah pemberkatan nikah, bukan? Dalam ibadah tersebut dikatakan sepasang kekasih tersebut saling mengikatkan janjinya. Mereka mengikrarkan janji mereka. Saya mengambil engkau menjadi istriku, saya mengambil engkau menjadi suamiku. Menerima baik dalam kekurangan, sakit, suka, duka, untuk saling mengasihi, menghargai sampai maut memisahkan.
Mereka saling menerima. Tetapi apakah mereka tidak menuntut perubahan yang lebih baik satu dengan yang lain? Pasti tidak mungkin dalam hubungan tersebut yang didasari dengan saling menerima, tapi dosa dibiarkan begitu saja. Tidak mungkin. Itu hubungan yang tidak masuk akal. Maka dari itu, ketika kita hidup sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan, siapapun kita harus terus mengalami perubahan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Perubahan itu adalah kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama dengan lebih baik lagi. Kemudian ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita menjalin hubungan relasi dengan teman atau siapapun, kalau mereka melakukan kesalahan, selamatkan mereka. Tegurlah mereka dengan cara yang sehat, nasihati mereka. Dengan begitu kita sedang sempurna seperti Bapa di surga. Kita sedang melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak membiarkan orang berbuat dosa. Yesus menegur, Yesus membimbing, Yesus membina. Kita juga harus sama. Disitulah letak di mana kita bisa sempurna seperti Bapa. Kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita sekarang harus merespon kasih Tuhan dengan perubahan hidup. Yang pertama, kita harus merespon kasih Tuhan dengan perubahan hidup. Yang kedua, kita tidak menyalahgunakan kasih Tuhan. Jangan kita salah gunakan kasih Tuhan dengan kita terus berbuat dosa. Kalau engkau terus berbuat dosa, mencintai dosa, engkau akan semakin sulit berubah, dan engkau tidak akan pernah bisa menyatu dengan Allah yang kudus selama-lamanya. Kemudian kita harus membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudari, kita harus membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Itu adalah sempurna. Sempurna itu berkaitan dengan kasih. Konteks Matius pasal 5 itu tentang kasih. Kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Maka dari itu kita harus membangun hubungan yang sehat dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Yang keempat, meneladani Kristus dalam kasih yang sempurna. Artinya kita rindu orang lain untuk bertobat. Tidak ada niat untuk supaya orang tersebut binasa karena dosanya. Kita punya hati yang luas, hati yang mau mengampuni. Setelah pulang dari ibadah ini, atau setelah menyaksikan video khotbah hari ini, kita harus bisa menerapkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu artinya sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kalimat terakhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak hanya menerima kita apa adanya, tetapi juga menuntun kita untuk bertumbuh dalam karakter Kristus. Tuhan tidak hanya menerima kita adanya. Pengampunan itu anugerah. Sekali lagi, pengampunan adalah anugerah. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Tuhan tidak hanya menerima kita apa adanya atau mengampuni kita, tapi juga menuntun kita untuk bertumbuh dalam karakter Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini Bapa, supaya kita bisa hidup sempurna sama seperti Bapa di surga.
supaya kita bisa semakin berkenan di hadapan Bapa di surga dalam perbuatan, pikiran, perkataan kita. Pulanglah dalam damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Jadilah berkat dalam hidup kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang diutus oleh Allah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan memberkati.